Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan di mana perbanyak untuk berdoa, diperbanyak untuk bersedekah, dan diperbanyak untuk berbuat baik lainnya. Karena sudah sering kami sampaikan bahwa Dzulhijjah merupakan bagian terpenting dari salah satu Ashurul Hurum atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Dzulhijjah ini merupakan akhir sanah atau akhir tahun, di mana setelah itu ada namanya bulan Muharram atau bulan Suro dalam bahasa Jawa. Dalam orang Jawa sendiri mengistilahkan bulan Dzulhijjah ini sebagai bulan besar. Bisa dimaklumi karena banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat religius, di mana tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah merupakan satu kondisi bulan yang penuh dengan peribadahan. Dan titik puncaknya ada di Yaumun Nahr di tanggal 10 dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Sehingga saking pentingnya momentum ini, orang di Jawa Tengah, Yogyakarta, sering mempergunakan sebagai bulan untuk hajatan, baik itu mantu, khitanan, atau yang lain. Tujuannya adalah supaya dzurriyyah atau mempunyai keturunan-keturunan yang baik di bulan yang baik. Harapannya ketika menikahkan anak di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, dan di bulan yang dianggap mempunyai nilai-nilai kemuliaan, itu yang dinikahkan atau yang dihitankan mempunyai nilai-nilai kebaikan. Dan selain itu ada pembatasan di mana bulan Muharram itu orang Jawa sering tidak mempergunakan bulan ini atau bulan Muharram ini untuk kegiatan yang sifatnya hedonisme, seperti hal-hal yang berkondisi untuk banyak-banyak membuang materi atau harta, itu untuk hiburan dan sebagainya. Dan bulan Muharram dipergunakan untuk prihatin, dalam bahasa Jawa disebut dengan bulan tirakat, di mana di bulan Muharram sering juga dipergunakan untuk mengkondisikan sesuatu yang baik, di mana tanggal 9 dan 10 Muharram dipergunakan untuk puasa yang sering kita sebut dengan hari Tasu'a dan hari Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Sehingga yang terpenting lagi adalah ketika di bulan Dzulhijjah ini hampir selesai, maka disarankan ada peringatan, ada muhasabah, bagaimana mengintrospeksi, bagaimana mawas diri, bagaimana menggunakan waktu-waktu dengan cara-cara efektif untuk mengingat-ingat bagaimana merefleksikan setahun yang kemarin atau yang sudah dilalui, dengan pengharapan ada kebaikan-kebaikan yang akan dimiliki di tahun depan. Sehingga tentu lazim dan masyhur kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya ada doa awal tahun dan doa akhir tahun. Ini penting dilaksanakan karena biasanya momentum-momentum pergantian waktu itu apabila diiringi dengan ibadah, maka ada kondisi perbaikan, ada kondisi momentum yang luar biasa, sehingga akan mempunyai keyakinan, akan mempunyai sebuah prinsip yang jelas untuk bisa mengarungi tahun dengan baik. Maka saking pentingnya awal tahun, sehingga orang Jawa juga mempunyai kalender tersendiri yang sering disebut dengan kalender Sultan Agungan atau kalender Jawa, yang usianya lebih tua daripada kalender Hijriah. Ini membuktikan bahwa orang Jawa mempunyai filosofi sendiri
untuk bisa mengkondisikan sesuatu. Mengapa bulan Muharram sering dikeramatkan dan bulan Dzulhijjah sering dijadikan sebagai sarana? Bisa dimaklumi kalau secara logika bahwa karena di bulan besar atau di bulan Dzulhijjah ini orang sudah mengeluarkan harta yang lumayan banyak. Mungkin untuk beli sapi atau lembu untuk berkurban, atau beli domba, atau beli hewan-hewan yang untuk kurban yang lainnya, dan untuk hajatan, sehingga secara materi mungkin ada pengurangan. Sehingga ada istilah di bulan Muharram ini, orang untuk topo, tapak, telapak. Bagaimana orang bisa berprihatin secara budaya, sehingga tentu ada jamasan keris. Keris berarti ngeker barang kang aris, mengkondisikan sesuatu, artinya menghalangi sesuatu atau menahan diri dari sesuatu yang sifatnya kasar atau sesuatu yang sifatnya membuat kerugian atas orang lain. Sehingga tentu orang Jawa mempunyai filosofi tersendiri. Kalau ada peristiwa yang lain di bulan Muharram misalnya, terbunuhnya cucu Rasulullah SAW di Karbala, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan ini merupakan satu kondisi orang Jawa sering mempergunakan sebagai era keprihatinan, sehingga apapun dilakukan supaya di bulan yang penuh kemuliaan ini tidak ada hal-hal yang negatif yang terjadi. Maka di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, perbanyaklah untuk beribadah. Ketika kita sebut dengan istilah tirakat atau thariqah, bagaimana kita memfungsikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara sesuai dengan kemampuan. Kalau orang Jawa yang mempunyai kapasitas mungkin bisa beriadah, maka mereka banyak beristighosah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak untuk berpuasa. Sehingga puncaknya kita diberikan kemampuan-kemampuan untuk introspeksi, kemampuan untuk mawas diri, berkaca pada kejadian-kejadian masa lampau untuk meningkatkan kemampuan di masa-masa yang akan datang. Sehingga tentu pada dasarnya perlu ada proteksi diri dengan cara-cara ngeker atau menahan diri dari sesuatu yang mungkar dan sesuatu yang tidak baik. Sehingga tentu sholatnya juga harus ditingkatkan, puasanya juga harus ditingkatkan, sehingga kondisi-kondisi ini akan menjadikan sesuatu yang terbaik. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita doakan diri kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, yang sampai dengan saat ini masih terkondisi atau terhambat atau terkungkung dengan sebuah urusan-urusan yang belum selesai. Semoga atas ikhtiar doa yang kita panjatkan sama-sama, yang kita sampaikan dengan penuh ikhlas dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan kemudahan, dan seluruh kesulitan kita semoga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini dan telah membagikan pada medsos masing-masing. Semoga amal baik panjenengan semua senantiasa menjadi sesuatu yang menjadi harapan kita untuk mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tutur kata yang kurang berkenan harap dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.